kita waktunya semakin dekat ya Pak. Undang-Undang PDP 27 tahun 2022 akan di-enforce di bulan Oktober tahun ini juga, sehingga kayaknya waktunya juga sempit. Dan terima kasih sudah bersama-sama dengan kami, Master System dan juga IBM, untuk bisa mengadakan event pada hari ini terkait bagaimana sih memastikan bahwa undang-undang PDP yang ada tersebut bisa diimplementasikan. Tentu kalau kita merefer people, proses, dan tools, maka kita dari Master System bersama juga dengan Synexis, kita make sure dari sisi prosesnya. Lalu dengan IBM kita juga coba make sure dengan teknologinya, yang nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana kolaborasi antara Master System, IBM, dan Synexis bisa memastikan bahwa Bapak Ibu bisa comply dengan Undang-Undang PDP. Nah, kesempatan pagi ini saya ingin menjelaskan secara singkat beberapa aspek di dalam Undang-Undang PDP yang kedepannya mau tidak mau harus melibatkan teknologi dalam penerapannya. Bukan saja karena apa yang diharapkan dalam Undang-Undang PDP ini sangat spesifik, tetapi juga karena melibatkan pemrosesan data pribadi dalam jumlah besar. Terutama karena saat ini kita berada di era di mana perusahaan itu banyak berhubungan, banyak bermitra dengan penyelenggara layanan digital yang melibatkan penggunaan atau pemrosesan data pribadi. Sehingga keseluruhan aspek pemrosesannya ini menjadi tantangan tersendiri bagi banyak perusahaan, khususnya dalam mematuhi pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi kalau sekarang kita melihat secara singkat isi dari Undang-Undang PDP ini, kalau dipetakan banyak hal yang mungkin bisa kita pahami dalam konteks umumnya. Kalau kita lihat sanksi administratif, ada ketentuan pidana, begitu ya. Tapi yang perlu kita cermati sebenarnya apa yang diharapkan dalam tingkat kepatuhan di setiap pasal ini. Nah, tadi saya sempat menjelaskan bahwa Undang-Undang PDP dalam masa peralihan, walaupun sebenarnya Undang-Undang PDP itu sudah berlaku sejak diundangkan. Ada pasal-pasal khusus terkait ketentuan pidana yang sebenarnya sudah berlaku sekarang ini. Sudah berlaku, artinya pasal tersebut bisa digunakan untuk menindaklanjuti pendaftaran kasus pidana. Sebagai contoh misalnya, pemrosesan data pribadi yang melanggar hukum, melawan hukum, menjual data pribadi, misalnya, membeli data pribadi di mana pihak penjualnya tidak bisa mempertanggungjawabkan bagaimana dia mengumpulkan data pribadi yang kemudian dia jual. Pasal terkait pidana itu sudah berlaku, dan ini bagi sebagian perusahaan sudah menjadi risiko yang berlaku sekarang. Artinya mungkin perusahaan-perusahaan yang sekarang sudah menggunakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendorong mempublikasi informasi terkait pemasaran produk. Mungkin sederhananya kalau kita sekarang kan sering terima SMS ya, atau WhatsApp menawarkan produk. Dan biasanya produk-produk ini kalau kita pelajari sudah spesifik sesuai dengan profil kita gitu. Menawarkan asuransi atau kita sedang berkunjung ke mall, tiba-tiba ada informasi terkait promosi atau diskon yang berlaku di mall itu sesuai pada toko yang sesuai dengan pola belanja kita. Gitu. Artinya sebenarnya sekarang pun banyak pihak yang sudah memproses data pribadi kita, tadi profiling ya, analisis terhadap perilaku kita ini, yang kemudian dipakai juga untuk memberikan informasi secara otomatis. Ya, kalau dipelajari di pasal Undang-Undang PDP ini ada satu pasal yang menyebutkan bahwa pemrosesan data pribadi yang melibatkan otomasi pengambilan keputusan itu juga masuk ke dalam hal yang perlu kita waspadai. Jadi banyak perusahaan yang sekarang sudah mengetahui secara persis bahwa mereka per hari ini sejak undang-undang itu diterbitkan, diberlakukan, mereka sudah melanggar beberapa pasal atau malah banyak pasal yang ada di Undang-Undang PDP ini. Hanya karena sekarang masih dalam masa peralihan, ini mungkin memberikan waktu pada perusahaan-perusahaan ini untuk mulai menerapkan sesuatu, mulai menerapkan perbaikan, entah itu proses, kerangka kerja, dan lain sebagainya, supaya pada saat nanti undang-undang ini berlaku penuh dan lembaga regulatornya pun sudah beroperasi, posisi risiko mereka atau posisi kepatuhan mereka terhadap undang-undang ini masih bisa dianggap aman.
Yang paling penting dari suatu assessment data adalah data discovery-nya kan. Kita harus tahu data apa yang mau diprotect. Kalau kita nggak tahu data apa yang mau diprotect, ya which is kita cuma kayak checklist aja. Oh, udah punya tools, oh udah punya tim DPO, oh udah punya SOP, udah. Tapi penanganannya kan nggak cuma sampai di sini nih. Nggak cuma Oktober implementasi selesai. Tapi kan on the journey berikutnya, gimana caranya kita terus comply dan nggak akan kena denda tentunya. Nah, jadi kita itu hanya bisa tahu mau protect apa kalau kita tahu data kita apa. Nah, masalahnya data kita apa itu yang seringkali jadi problem. Kenapa? Karena sekarang banyak data yang udah tersebar di mana-mana. Kita punya core, kita punya channel digital, kita punya on-premise solutions, kita punya cloud solutions, kita pakai aplikasi SaaS, kita pakai Office 365, kita pakai Google Workspace, dan kawan-kawan. Which is itu kompleks kan, kita nggak lagi ngomongin cuma di satu tempat nih. Kalau di satu tempat mungkin kita bisa ngamanin gitu. Tapi karena kita banyak premise-nya, ada di cloud, ada di local server, ada juga kita kerjasama sama pihak ketiga, misalnya bank ke fintech, insurance ke fintech, ataupun insurance ke bank, dan lain-lain, multi-finance. Nah itu kan banyak hal-hal yang kita coba sharing data dengan pihak ketiga, which is itu jadi makin susah. Karena tadi undang-undang PDP nggak hanya cuma peduli soal kontrolnya, tapi peduli soal prosesornya. Gitu. Nah jadi kalau misalnya Zero Trust itu kan jargon di dalam dunia security. Zero Trust artinya kita dalam setiap kali ada orang mau akses data kita itu, kita akan selalu menerapkan prinsip Zero Trust. Kita nggak percaya, akan selalu kita tanya, akan selalu kita authenticate. Tapi kalau misalnya kayak gitu, jadinya implementasinya akan sangat kompleks kan. Karena semua data akan kita samaratain. Semua data akan kita encrypt semuanya. Padahal harusnya nggak seperti itu. Hanya data yang confidential, data yang penting, data yang declassified sebagai data-data privacy itu tadi. Nah, buat taunya itu dari mana? Dari tools discovery ini. Jadi harus diberikan konteks di mana kita harus terapkan data protection itu. Kapan kita harus encrypt, kapan kita harus masking, kapan kita harus classified ini sebagai confidential. Jadi nggak semuanya data akan kita perlakukan sama. Kalau diperlakukan sama gimana? Boleh nggak? Boleh. Yang senang, ya kita sebagai vendor senang pertama, karena mungkin license-nya makin banyak. Atau IBM juga makin senang mungkin. Tapi mungkin dari sisi operational cost dan kawan-kawan kan jadi bengkak kan. Implementasi juga jadi besar pasti. Nah, sebagai konsultan yang baik, ya tidak perlu melakukan seperti itu. Jadi harus tahu data apa yang paling penting. Mungkin bagaimana cara IBM bisa membantu Bapak Ibu dalam melewati PDP ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada 4. Dari Secure the User kita punya produk yang namanya IBM Security Verify dan juga Security Truster. Sedangkan dari sisi Secure the Data kita punya Security Guardium dan juga Security Discover and Classify. Dan yang ketiga kita Secure the Device, kita punya MIS 360. Ini seperti MDM dulunya ya. Dan yang terakhir Secure the Threat kita punya Kiradar XDR. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke security in the data. Jadi kita akan bahas bagaimana kita bisa membantu Bapak Ibu dari sisi IBM melindungi data Bapak dengan menggunakan produk Guardium dan Discover and Classify. Mungkin after ini saya akan sharing feature-featurenya ya Pak ya. Ya. Kalau untuk Guardium, ini portofolionya kita punya banyak ya Pak ya. Kita punya beberapa macam, jadi IBM Security Guardiumnya ada Discover, ada yang Encryption, ada yang Protection, dan juga Insight. Di mana kita memberikan 4 fase ya. Kita melindungi Discover, kita melakukan Encrypt juga, monitoring, dan analis dan respon. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri, ini adalah kita bisa lihat untuk Discover and Classify. Ini yang tadi sudah diceritakan sama Pak Nando juga, di mana kalau kita tahu datanya disimpan, kita mudah memproteksinya. Itu kalau ibaratnya seperti kalau anak saya biasa kan suka ini ya Pak, belanja ya Pak ya.
Dia tahu di mana letak susu, di mana letak roti coklat, di mana letaknya snack. Jadi ketika dia datang ke salah satu toko, saya nggak boleh sebutin namanya, nanti takutnya iklan, tapi Indomaret biasa dia suka datangnya. Saya nggak boleh sebutin, yang direkam kan ya. Nah, biasa datang ke situ, dia tahu, Papa, I want this. Oh, oke. Terus dia lari lagi ke bagian susu, dia minta satu lagi. Akhirnya pas bayar habis 200. Jadi setiap saya ke sana, selalu investasi di Indomaret 200.000. Jadi selalu saya keluar. Jadi begitulah anak saya umur 2 tahun aja tahu bagaimana dia melakukan discover. Habis itu dia tahu di mana makanan itu disimpan dan tahu bagaimana cara meminta. Jadi ketika dia tahu datanya di mana, dia tahu cara mintanya gimana ke papanya. Nah ini tentunya ini juga yang harus kita terapkan di perusahaan kita. Ketika kita tahu data disimpan di mana, kita akan lebih mudah cara proteksinya. Kita tahu apa yang harus tindakan yang kita lakukan. Nah, Guardium Data Protection ini memberikan satu feature di mana kita bisa mengetahui data itu disimpan di mana. Nanti mungkin akan saya tunjukkan demonya sedikit, tapi berupa rekaman video, nanti mungkin bisa kita lihat. Ya, dan feature yang selanjutnya adalah Guardium bisa mengetahui, menganalisa ya resiko yang berdampak. Jadi di sini kita bisa lihat ketika adanya serangan ke database kita bisa tahu anomalinya. Jadi misal nih tiba-tiba ada orang yang biasanya saya akses database dari Indonesia, dari Jakarta. Saya selalu akses pada jam kerja. Tapi tiba-tiba ada satu waktu saya pergi kayak seolah-olah saya ada di Rusia, saya akses di after office. Nah ini kan menunjukkan satu anomali yang berbeda. Nah Guardium bisa mendeteksi itu. Jadi kita bisa lihat, Guardium bisa tahu, oh ini sepertinya bukan Pak Andika yang akses. Dia bisa melakukan blocking, dia bisa melakukan karantina. Jadi nanti bagian adminnya akan bisa memberikan tindakan selanjutnya, ini apa nih? Atau dipastikan dulu benar nggak masa Pak Andika dari Indonesia ke Rusia dalam satu malam bisa langsung sampai. Nah seperti itu, padahal butuh mungkin transit berapa kali seperti itu Pak.